Ini udah hadits ke 243. Bener ya? Ya, mantep ini. Pulang aja dari Tiban mah enak banget ya. Semuanya dikopiin. Udah kopi dikopiin juga lagi. Lo kebangetan banget kalau kagak hadir. Ya, ilmu dibagi gitu. Ini kalau di Maisalim nih bisa dijual 3.000 selembar. Udah nggak apa-apa. Dulu mak saya tuh kalau pulang, mak, gua fotokopian malah hancur-hancuran lagi tulisannya. Iya nih dari ustazah 3.000. Iya. Nggak apa-apa, halal. Dulu ada guru saya tuh, Bang Toto tahu. Orangnya udah almarhum. Kalau udah nggak punya duit, ulangan. Di fotokopi, anak-anak suruh bayar. Jadi kalau ulangan, ya pasti nih guru nggak punya duit. Saya kasih sebut namanya Ustaz Kadi tahu, Bang Toto tahu. Cuman bercandanya dia masalahnya. Teman unyang-unyangnya beliau. Ya, itu kalau udah, lah ini belum waktunya ulangan. Terus ayo pada bayar. Dulu kan 200 gede. Ah enggak, dulu tahun 80 kan gede. Ya, cepet 200. Ya udahlah, anak-anak santai aja jawabnya. Emang buat ini kok, buat kantongnya dia. Ya. Tapi enggak apa-apa, halal. Teh. Udah kebagian semua belum? Ya, ini hadis ke 243 sampai 246. Tadi apa kalau kita baca hadis? Awali dengan apa? Wabihi ilaihi qala. Ikutin. Wabihi ilaihi qala. Lagi. Wabihi ilaihi qala. Wabihi ilaihi qala. Itu maksud wabihin, dan dengannya dengan sanad ilahi ilal mu'alif qala itu. Ini kan kita nggak ketemu langsung sama pengarang, sama penulis hadis kita nggak ketemu. Udah seakan-akan gini aja dah, guru yang nganterin. Ini kan langsung dapat sanadnya dari guru. Dah guru nganterin, ente baca itu. Coba baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma zala yusini Jibrilu bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu an wabihi ilaihi qala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inna li jaraini wa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima min kibaban wa bi ilaihi qala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ma'rufin shadaqatun wa bihi ilaihi qala an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ayyam tali'a jauku ahadikum qaihan khairan lahu min ayyam tali'a syi'ran. Ini artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jibril senantiasa mewasiatkan aku. Artinya wasiat, nasihatin mulu untuk berbuat baik terhadap tetangga. Hati-hati bu sama tetangga. Sehingga aku mengira tetangga juga akan mendapatkan harta waris. Tapi ini praduga Nabi. Kok Jibril tantar nasihatin saya tentang tetangga? Ya Muhammad, tetangga, sampai akhirnya jangan-jangan tetangga dapat warisan. Tapi itu bukannya itu yang dimaksud.
Ya, sampai Nabi mengatakan, Nabi mengira tetangga juga akan mendapatkan harta warisan. Saking apanya? Saking seringnya Jibril mengingatkan kepada tetangga. Makanya kan ada 2 orang diantaranya yang gak akan ditengok oleh Allah nanti. Itu hadisnya udah pada hafal kalau anak-anak awal pintu. Itnani la yandurullah ilaihima yaumal qiyamati qatiu rahmi wa jarusu. Ada 2 orang yang gak bakal Allah lihat tadi yaumul qiyamah. Pertama, qatiu rahmi, saudara yang mutusin silaturahim. Yang kedua, wajarusu, tetangga yang jelek, tetangga yang suka nyakitin tetangga yang lain. Mulutnya, tangannya nggak bisa dijaga, comel banget tuh mulut. Paham nggak? Hati-hati nih. Kenapa tetangga Nabi sampai waskan begitu? Sebab tetangga yang paling deket. Kalau kita ada apa-apa, pasti tetangga lu. Contoh dah, ada rumah kebakaran. Apa tuh punya rumah teriak saudaranya yang di Solo? Apa itu rumah teriak saudaranya yang di mana? Kampungnya aja mau di mana? Pekalongan. Woi, ditelepon pakai WA. Woi, rumah gua kebakaran nih. Yang mademi tetangga. Lu macam-macam sama tetangga. Ya Allah, ya Robi. Kalau kita ada hajat, saya kemarin punya hajat, alhamdulillah. Tetangga yang paling banyak bantuin saya, tenaga dan sebagainya. Terima kasih ibu ya. Mudah-mudahan Allah balas lipat ganda, amin. Coba kalau nggak ada tetangga saya bagaimana? Paham nggak? Ya dikit-dikit kan tetangga bantu keamanan segala macam. Makanya kalau ada orang jahat sama tetangga, nggak bakal Allah lihat tadi yaumul qiyamah. Ini bahaya banget orang jauh sama tetangganya, pelitnya 17 setan. Paham nggak? Hati-hati. Tuh Nabi sampai wasiat, sampai Jibril wasiat kepada Nabi apa? Tentang tetangga. Hati-hati ya. Terus yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, aku bertanya wahai Rasulullah, aku mempunyai 2 tetangga. Kepada yang manakah dari keduanya bila aku memberikan hadiah? Beliau menjawab, kepada yang terdekat pintu rumahnya denganmu di antara keduanya. Paham nggak? Ini kita punya kue nih, paham nggak? Punya kue. Kayaknya kue apa dah? Bolu, jangan bolu apa bol kamu gitu. Enak aja gue bolu. Sama guru bolu. Bol kamu. Ya kalau mau ngomong bolu itu hati-hati. Ini kasih apa orang? Kasih aja bolmu gitu. Bolu, bol. Ya, nastar lah nastar. Jangan bolu, jangan. Bol kamu ntar. Nastar nih punya satu. Ini siapa yang harus diutamakan? Tetangga yang dekat. Kenapa? Namanya tetangga, mohon maaf karena saking akrabnya dia suka mundar-mandir ke rumah kita. Kadang-kadang apa yang ada dia lihat. Kan kadang-kadang kepengen, kapan tuh nastar dikirim ke rumah gua? Gitu. Paham dah? Ya wajar aja, kayak saya ini kan tetangga kan udah kayak saudara aja, udah terserah aja. Kadang-kadang saya tidur, ya kadang-kadang di dapur. Ini kalau punya makanan ya tetangga dulu utamain. Contoh berapa kali saya ngebangun, berapa tahap. Itu bambunya, kayunya bagus-bagus. Kalau saya nggak perlu, udahlah kasih aja tetangga, terserah nih mau bikin apa. Saya nggak kasih tuh yang jauh. Saya lemparin aja deh kadang-kadang, mohon maaf karena nggak kesampaian buat naruh. Banyakan di atas. Bener nggak? Tuh tanya tetangga saya tuh. Lo kayu bagus-bagus, bambu bagus-bagus, genteng saya ngasih tetangga. Gue ngasih saudara gue yang jauh walaupun dia lagi bangun rumah. Karena tetangga gue yang paling baik, kalau gue punya acara dia yang bantu. Tetangga yang paling sering ngeliat dapur kita, gitu. Ini bukan kata Ustaz Yusuf nih, sarahnya nih. Kalau gue bacain panjang nih, paham nggak? Al-hikmah tuh begini, hikmahnya anal akroba yaro ma yadhulu baita jarihi. Karena tetangga paling dekat suka ngelihat ketika dia masuk ke rumah tetangganya. Paham dah tuh? Min hadiyatin wa ghairiha, baik berupa makanan, hadiah atau sebagainya. Paita sawwa pulaha, akhirnya dia kepengen dah, kapan tuh ya tempat dibawa ke rumah gua gitu. Paham enggak? Pada diem aja lu. Lu jangan-jangan pelit sama tetangga lu. Gua sumpahin lu. Berkah. Bihilafil abad, beda dengan tetangga yang jauh. Nih lihat lagi nih. Ini ulama
Sekian abad yang lalu udah ngomong. Sebelum para psikiater, sebelum para ahli sosiologi ngomong. Ini kan kajian sosiologi sini, kajian kemasyarakatan. Jadi kalau ada orang ahli sosiologi belum ngomong, ulama udah ngomong. Apa katanya? Wali annal aqraba asrau ijabatan lima yaquli jari minal muhammad. Karena tetangga dekat itu cepat meresponnya ketika tetangga punya hal-hal yang penting, benar nggak? Contoh yang gampang dah, ada kompor meleduk, itu tetangga teriaknya kepada siapa? Siapa yang nolongin pertama? Bukan orang jauh. Awas lu, belagu sama tetangga lu, gua bejek lu. Ngerti? Yang bejek. Terus la siyama fi awqatil ghaflah, apalagi ketika waktu-waktu lalai malam. Siapa yang ngeliatin tuh bendanya kalau bukan tetangga? Kalau maling nih, ada maling nih. Apa saudara yang jauh tuh di Solo teriak-teriak di WA, rumah gua ada maling di depan. Di WA kepada saudaranya yang di Solo, bisa nggak? Bisa, namanya WA. Gimana? Berapa jam dia datang dia? Tetangga itu teriak maling. Itu tetangga pertama teriak itu. Makanya benar Nabi, jangan coba-coba lu belagu sama tetangga, begitu. Pada bengong aja nih. Berasa? Iya. Alhamdulillah ada kalau berasa. Nah sekarang jarak tetangga itu berapa? Nih sebelum para ahli sosiologi ngomong, ada yang mengatakan jarak 40 rumah. Jadi sejauh 40 rumah satu RT lah gitu kalau sekarang ya. Sekarang kan udah dipenisikan lagi hukum tetangga. Satu RT itu tetangga kita. Kalau dulu ngitungnya berapa? Kata Aisyah, wani Aisyah hakul jiwar arbauna, ada 40 rumah. An kuli janib, apa namanya, samping kirinya tuh. Dan banyak komentar yang lain lah. Imam Tobroni juga begitu, Imam Malik juga begitu. Arba'ina daron jarun. Tuh. Ila anak arba'ina daron jarun. Tiap 40 rumah itulah tetangga kita. Dan seterusnya. Jadinya yang dipakai oleh para ulama ukurannya berapa? Tapi sekarang kita nggak bisa begitu. Udah ukurannya ada ditetapkan oleh pemerintah. Apa? RT. Gitu. RT. Apa lu ntar kalau meninggal, ini ngomongnya lu gue mulu ya, orang Betawi sih ya. Tapi lebih familiar dia ngomong ini, bukannya nggak sopan bukan. Kalau umpama kalian nih, kalau umpama bapak-bapak ibu-ibu meninggal, yang gotong siapa? Yang nyolatin siapa? Yang naruh jasad kita ke liang lahat siapa? Lu minta lu sama tetangga lu yang ada di sono di Papua. Bentar lagi gua mati lu datangnya. Kalau sholatin lu gotongin gua. Enggak ada kok, orang nggak butuh sama tetangga. Oh kita mati aja diusahain orang, bener gak? Ini kita nih Ustadz Yusuf mati, ntar nyusahin orang. Begitu Ustadz Yusuf mati ada yang mandiin, ada yang nyolatin, ada yang gotongin. Gue aja nih mati nyusahin orang ntar. Belagu-lagu sama orang. Ya ini penting nih, pas lagi nih ya, mungkin masih berbau lebaran. Dah, itu soal tetang. Jadi ukurannya berapa tadi? 40 rumah. Atau ukuran pemerintah apa? RT. Nah yang ketiga, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap perbuatan baik adalah sedekah. Ya, setiap perbuatan yang dianggap baik menurut agama dan akal itu sedekah. Banyak kan? Tapi kalau bertentangan dengan agama, contohlah rajin banget, ya tetangganya boin minuman keras. Lu ntar malam minggu mau mabuk pak? Iya gue pengen banget mabuk nih. Udah gue yang beliin dah. Itu sedekah bukan? Apa namanya? Racunin itu. Lu mau tahu ketawa? Nah itu. Jadi sedekah itu apa? Kebaikan itu apa? Yang dianggap baik, udah nggak perlu jangan tabok-tabokan. Apa yang penting udah pada
tua lah gitu. Enggak, lebih bagus sama air bawain. Mencampur racun dikit. Datangnya sama Bang Udin tuh, datangnya Bang Udin. Dia sering ngasih tahu, Ustaz ini saya bocorin gitu. Ya, jadi apa itu kebaikan? Kullu fi'lin yu'rafu husnuhu fi syar'i wal aqli. Tiap perbuatan yang dianggap baik menurut agama dan akal. Jadi dua tuh, agama juga baik, akal juga, artinya akal menerima gitu. Banyak kebaikan itu, yang paling gampang apa? Ada duri di jalan, ada paku di jalan, itu kita pindahin. Itu aja kebaikan namanya. Nih saya nih sekarang nih lagi ngotak-atik masjid lagi nih, tahap pembangunan ketiga. Ntar ya, ada mana? Ada ini tuh, jabak dia. Tunggu bobok tuh masih ada yang ikut bobok. Itu kebaikan tuh, walaupun cuma ngangkat satu bata. Udah, pokoknya kebaikan tuh banyak bentuknya. Setiap kebaikan yang sedekah. Contoh nih, bu, di jalanan ada tusuk sate, kan bahaya tuh ngejek orang. Ibu pengen sedekah gampang, balikin ke tukang sate, minta isiin lagi. Balikin ke tukang sate, bukan ngambek Pak, isiin lagi Pak. Itu ketika ibu mungut, itu sedekah namanya itu sama orang. Jadi jangan sedekah sifatnya apa? Wah Pak Ustadz saya nggak punya duit. Ya ampun, ada kerikil yang membahayakan anak, ambil. Itu sedekah juga namanya. Itu yang paling minim lah. Yang paling yang lain banyak lah.